ada pasal 310, 311, 27A ITE, 232 ITE dan 35 ITE. Pakar telematika Rai Suryo menghadiri pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden Indonesia ke-7, Joko Widodo, pada Kamis 15 Mei 2025. Dalam pemeriksaan itu, Rai menyampaikan sejumlah keberatannya terhadap penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kasus tersebut. Berapa pertanyaan dan bagaimana mungkin bisa jawab? Alhamdulillah, selaku warga negara yang baik, saya tadi datang tepat jam 10 kurang dan masuk jam 10, dan penyidik baik ya memberikan kita kesempatan untuk sholat zuhur dan juga makan siang itu jam 12 tadi. Ya, saya tadi diperiksa sudah sampai pertanyaan ke 24. Orang bertanya, kok cepet? Yang lain iya, karena apa? Karena saya fokus pada pertanyaannya, pada surat panggilannya. Surat panggilan itu adalah di situ ada tanggal yang ditetapkan, yaitu 26 Maret. Ya, saya nggak tahu apa. Ya, tapi itu malah nggak ditanyakan, kan lucu. Jadi di luar itu saya keberatan untuk jawab. Tadi ditanyakan kok saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Nggak ada. Ya udah. Jadi surat pemanggilannya tentang apa, Om? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal so abrek ya. Ada pasal 310, 311, 27A ITE, 232 ITE dan 35 ITE. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih kuliah dikit juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis, jangan hanya kuliah-kuliah aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Ya, tahu sendirilah siapa yang lapor ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Prita Mulyansari, kita ingat kasus yang lain yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli. Ya, itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang harusnya kena. Tapi saya pun tadi dipancing, kenal enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Oke, berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi? Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Itu ya. Terkait dengan? Saya tidak tahu. Video Sentana TV itu? Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas, tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Ya mana ada surat pelapor nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat, 3 apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu, nggak ada terlapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal sumpah. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya cepat pertanyaannya. Sampai karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu, saya jawab itu lagi. Hari ini pemeriksaan Mas Roy doang sendiri atau? Saya dengan Dokter Tifa. Ada Dokter Tifa? Ya. Mas Roy didampingi siapa aja? Saya didampingi kuasa hukum saya. Ya. Oke, itu ya. Terima kasih ya. Terima kasih.